Dimanapun yang ada tumor di dalam tubuh, beberapa lama kemudian dia nyeri kepala, itu harus kita waspadai. Di usia di atas 50 tahun, itu bukan nyeri kepala yang biasa. Itu harus kita waspadai. Selamat pagi, salam sehat. Hai sahabat Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan. Kembali bertemu dengan saya Dr. Saulina Sembiring, MCAT-New, SPN, Fellow Neuro-Onkologi. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi dan edukasi tentang nyeri kepala. Kita pasti semua pernah mengalami namanya nyeri kepala. Banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri kepala. Nyeri kepala itu apa ya, Dok? Nyeri kepala adalah suatu sensasi yang tidak nyaman yang kita rasakan di daerah kepala akibat segala hal yang merusak atau yang berpotensi menyebabkan kerusakan struktural. Jenis-jenis nyeri kepala ada apa saja ya, Dok? Nah, nyeri kepala itu ada yang nyeri kepala primer, ada nyeri kepala sekunder, dan ada nyeri kepala neuropati. Jadi, Dok, nyeri kepala yang seperti apa ya yang perlu diwaspadai? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Nyeri kepala apa yang harus kita waspadai? Yang pertama itu adalah nyeri kepala dengan adanya gangguan sistemik. Misalnya nyeri kepala karena hipertensi, nyeri kepala karena DM, nyeri kepala karena kolesterol yang tinggi dan yang lainnya. Atau nyeri kepala yang ada riwayat tumor. Dimanapun yang ada tumor di dalam tubuh, beberapa lama kemudian dia nyeri kepala, itu harus kita waspadai. Dan yang ketiga, nyeri kepala yang mempunyai gangguan neurologi yang lain. Misalnya nyeri kepala, matanya jadi burem, nyeri kepala, terus matanya jadi juling. Itu ada sesuatu yang harus kita waspadai dari nyeri kepala tersebut. Atau nyeri kepala yang datangnya secara mendadak, tiba-tiba, akut. Nah, itu juga kita harus waspadai. Di usia di atas 50 tahun, itu bukan nyeri kepala yang biasa. Itu harus kita waspadai. Atau nyeri kepala yang berubah polanya. Misalnya dengan makan satu obat penghilang rasa sakit kepala, nyeri kepala berkurang. Atau dengan tidur berkurang. Ini saat ini tidak. Dengan tidur dan makan obat yang lebih banyak juga tidak berkurang. Kita harus waspada. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kepala kita. Atau nyeri kepala yang pada posisinya di situ saja. Dulu hanya misalnya sebelah kiri saja. Nyeri kepalanya awalnya gampang, hanya dengan obat yang biasa dia bisa sembuh. Tapi letaknya tetap di sebelah kiri. Kita juga harus curiga ada apa di dalam kepala kita. Atau nyeri kepala yang dipicu karena bersin, batuk, atau exercise. Ketika kita melakukan pekerjaan yang berat, nyeri kepalanya luar biasa sakit. Nah, kita juga perlu waspadai. Atau nyeri kepala yang membuat mata kita jadi merah atau jadi berair, atau keluar air mata, atau nyeri kepala yang buat mata kita jadi kabur tiba-tiba. Kita juga harus waspadai. Itu yang harus kita tindak lanjutin. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Atau nyeri kepala karena bertambah atau progresif. Misalnya, biasanya nyeri kepalanya hanya di atas telinga, tapi sekarang sudah sampai ke depan kepala atau sampai ke belakang kepala. Nah, kita harus curiga ada peningkatan kadar nyeri dan lokasinya. Kita juga harus waspada. Atau nyeri kepala yang karena kehamilan. Jadi orang hamil dengan nyeri kepala, nah kita berpikir itu bukan nyeri kepala biasa. Bisa karena hal yang lain. Atau juga pada saat masa nifas sesudah melahirkan. Atau nyeri kepala dengan rasa sakit yang luar biasa di mata. Seperti yang saya tadi bilang, atau ada gambaran keluar air mata sampai menangis saking sakitnya. Atau memerah atau jadi kabur. Nah, itu juga kita harus pikirkan itu bukan nyeri kepala biasa. Atau nyeri kepala karena trauma, terbentur, kecelakaan, atau terbentur dinding, atau ditumbuk, dipukul. Nah, itu juga kita harus waspada. Kenapa nyeri kepalanya tidak berkurang-kurang dengan adanya trauma tersebut? Kita harus pikirkan untuk yang lain. Atau nyeri kepala karena gangguan sistem imun. Misalnya nyeri kepala karena HIV. Nah, kita juga berpikir bahwa itu bukan nyeri kepala biasa. Kita harus menanganinya lebih lanjut. Atau nyeri kepala yang karena pemakaian obat-obat penghilang rasa sakit yang sudah cukup tinggi dosisnya, tapi tetap juga nyeri kepala, tidak ada berkurangnya. Kita juga berpikir bahwa itu bukan nyeri kepala biasa. Nah, sahabat Pringadi, jika Anda merasakan keluhan-keluhan yang saya sampaikan tadi, silakan datang ke Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan. Kami siap melayani Anda di polineurologi dari Senin sampai Sabtu. Demikian edukasi dan informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.